ingin bertanya kepada dokter dari awal-awal itu apa tips-tips untuk kami sebagai ibu hamil, kan saya juga lagi hamil ya, untuk mencegah agar anak itu jangan sampai stunting lah dok, jangan sampai dia itu kecerdasan menurun, tumbuh kembangnya itu kurang optimal. Bagaimana dok tipsnya? Ya, jadi intinya 1000 hari pertama itu penting. Ya, hari pertama. Jadi saat dalam kandungan sampai dia umur 2 tahun. Ya, Itu yang akan perlu diperhatikan masalah gizi, status gizinya. Jadi wanita-wanita hamil itu bagaimana caranya kita harus memberikan pengetahuan tentang bagaimana nutrisi yang harus dikonsumsi. Kalau dia ada keluhan mual muntah yang berlebihan, dia harus ke dokter dan harus kita akan memberikan terapi supaya dia bisa makan ini seperti biasa. Kebanyakan kan ibu hamil di trimester pertama ini kan banyak yang mual muntah gitu kan, karena nggak makan lah. Itu kan nantinya kan berisiko pada bayi yang akan dilahirkan, bayi yang ada di dalam kandungan, karena nggak makan kan nutrisinya juga nggak. Betul. Makanya kalau ada wanita hamil yang keluar dengan mual muntah yang berlebihan, kita akan berikan obat-obat anti mual sehingga dia tetap bisa makan. Nah, kenapa wanita trimester pertama sering mual muntah? Ya itu memang pengaruh dari hormon kehamilan, hormon estrogen atau hormon gonadotropin yang memang ibunya kadang-kadang memang tidak kuat dengan hormon itu, makanya menimbulkan mual muntah. Ada mual muntah yang biasa, ya, morning sickness, ada juga yang disebut hyperemesis gravidarum yang berlebihan. Nah, yang berlebihan itulah yang akan menimbulkan efek terhadap secara tidak langsung ke bayinya nanti, karena nutrisi yang akan dikonsumsi ibunya berkurang. Jadi bagaimana dok solusinya dok? Kalau misalkan ada keluhan mual muntah itu bagi kita ibu hamil ini? Ya harus diterapi, dikasih, kita harus kontrol ke dokter kandungan, mungkin akan diberikan obat-obatan sehingga keluhannya akan berkurang, sehingga makannya akan kembali normal. Misalnya kalau kita kan mau kontrol ke dokter kan misalnya kita mendapatkan vitamin gitu kan, vitamin kalsium, zat besi itu kan mempengaruhi janin juga kan, biar kita tumbuh optimal janin yang ada di tubuh ibu hamil itu. Nah fungsinya apa dok? Ya, jadi selain wanita hamil itu kontrol ke dokter kandungan, tentunya kita juga akan edukasi ya masalah makanan yang sehat yang harus dimakan oleh ibu hamil itu. Juga kita akan memberikan asupan vitamin dan mineral seperti kayak asam folat. Asam folat itu penting, apalagi kalau ada riwayat misalnya pernah melahirkan bayi yang ada cacat, tulang tempurungnya tidak terbentuk. Nah itu harus sebelum hamil pun kita harus kasihkan terapi asam folat. Mungkin asam folat yang dosisnya lebih tinggi lagi daripada yang biasa. Kemudian kayak kalsium penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi daripada bayi nanti. Ada yang nanti bayi pas lahir nanti tulangnya giginya kurang tumbuh kembang, atau nanti dia geraknya kurang kayak lambat berjalan dan kakinya mungkin tidak terlalu itu semuanya. Iya, baik. Jadi pertumbuhannya otak itu penting, di samping asam folat juga untuk perkembangan otaknya sehingga intelektualnya nanti berkembang baik. Ya paling kita komunikasikan kayak omega 3 segala macam itu. Kita takutnya nanti kan ibu-ibu itu kalau mau makan kayak omega 3 kayak dari ikan-ikan atau mungkin dari yang mengandung kebanyakan hewani ya. Kadang-kadang baunya tidak nyaman ya, tapi efeknya itu sangat penting sekali untuk perkembangan otaknya. Makanya harus diperhatikan juga kayak asupan omega 3 untuk perkembangan otak, asam folat untuk jangan sampai terjadi kelainan tulang tengkorak tadi, kalsium, mungkin juga Fe supaya untuk pertumbuhan dan semua itu penting. Mineral itu penting semua untuk pertumbuhan daripada janin di dalam kandungan. Bayi yang kita kandung itu nanti sehat ya sampai dia 2 tahun. Ya, kalau dia sehat tentunya nanti pada saat dia melahirkan nanti, apalagi nanti misalnya ASI-nya banyak. Nah ini penting satu lagi, harus ASI. Itu ASI itu kalau bisa ASI eksklusif, jadi sampai umur bayi 6 bulan jangan dikasih dulu yang lain-lain, harus ASI aja gitu. Nah, kalau setelah 6 bulan baru dikasih pendamping ASI-nya, makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI itu yang harus diperhatikan juga unsur gizinya, karbohidratnya, proteinnya, vitaminnya, jangan nanti sekedar karbohidrat aja tapi unsur yang lain nggak ada. Karena umur 6 bulan ke atas dia kan perlu pendamping ASI.
atau mungkin nanti susu yang lain juga, susu formula boleh, atau juga makanan-makanan. Bagaimana pengolahan makanan itu diperhatikan, jangan sampai nanti unsur nutrisinya akan hilang. Nah, di situ juga akan berpengaruh karena 1000 hari pertama sampai dia umur 2 tahun. Ya. Nah, itulah. Perlu nggak dok kalau misalkan untuk asinya banyak itu sang ibunya itu mengkonsumsi, katanya kan untuk asinya biar banyak itu mengkonsumsi daun katu lah. Nah, itulah seperti saya bilang tadi kan, sayur-sayuran hijau, katu, bayam segala macam itu penting. Nutrisi untuk ibu yang menyusui supaya asinya banyak, booster asi namanya. Iya. Ada juga dalam bentuk susu kapsul, nah itu boleh nih. Kalau kita ibu hamil ini, kalau misalkan ada yang nggak suka susu ibu hamil gitu dok, apakah penting untuk ibu hamil susu ibu Ya hamil? kan susu itu kan sebagai nutrisi tambahan. Intinya kan dari makanan, pola makan. Makan yang dia konsumsi itu harus mengandung unsur-unsur gizi, jadi karbohidrat, protein, kemudian mineral dan mikronutrien yang lain. Kalau ibunya sudah dari mengkonsumsi makanan itu sudah kira-kira mencukupi bagus, ya susu itu kalau ibunya tidak mau susu ya tidak masalah. Yang penting Iya, tercukupi yang yang penting tercukupi dari kebutuhan dia makan sehari-hari, pengolahan yang bagus, sehingga jadi yang sampai nanti pada pengolahan masaknya nutrisinya hilang. Itu pengolahan makan dan masakan itu penting juga itu. Perlu di pengetahuan, bukan cara masakan bagaimana mencuci sayur-sayuran itu kan ada semua. Kalau kadang kan salah teknik masak, kemudian penyiapan dan penyajian dia akan unsur nutrisinya hilang. Oh iya benar-benar. Bukan sekedar makanan yang kurang matang ya, yang matang tentu penting. Tapi cara pengolahannya itu kayak unsur nutrisinya nggak hilang. Ya, sayur bayam kan cukup sekali, Nah, kan nggak boleh dipanaskan kembali. Iya, betul. Itu juga kan mengurangi gizi yang terkandung di dalam. Bahkan kalau dipanasin bisa mengandung racun kan, bakteri dan lain-lain. Terima kasih dok ya atas jawabannya, Ya, sangat ya. bermanfaat bagi Ya. kami semuanya, bagi ibu-ibu dan masyarakat luar. Ya, Terima kasih. saya pokoknya siap kapanpun. Siap. Ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya lewat WhatsApp, boleh kan nanti Bisa kita jawab. Boleh dok. Jawab. Nanti Ya. kita kasih tahu nomor WA nya Ya, nanti kita siap menjawab. ada beberapa kasus kemarin ada nanya sama saya juga saya jawab ya. Yang penting siap ya dok ya. Terima kasih dok ya, Ya. atas bantuannya, atas jawabannya, saling Ya, oke, membantu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Idrus Fitri SPOG mengajak seluruh masyarakat khususnya di Kepulauan Bangka Belitung untuk mencegah stunting, yang mana stunting itu perlu diperhatikan dari sejak saat ibu mengandung sampai umur 2 tahun, gizinya harus diperhatikan. Mudah-mudahan dengan pengetahuan stunting ini kita bisa menurunkan angka stunting khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.